Dikutip dari data Artia hingga Rabu siang tadi, rupiah melemah makin dalam di 0,30% di 16.879 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat tipis di 0,03% di 16.820 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik melemah di perdagangan perdana setelah libur tahun baru Imlek 2026 di tengah penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data Artia hingga Rabu siang tadi, rupiah melemah makin dalam di 0,30% di 16.879 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat tipis di 0,03% di 16.820 per dolar Amerika. Namun pasca pembukaan rupiah berbalik melemah di 0,27% ke 16.875 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Rabu pagi tadi di zona hijau dengan mengalami penguatan di 0,04% ke level 97,193. Indeks dolar Amerika melanjutkan tren penguatannya setelah rilis data tingkat inflasi Amerika relatif terjaga di level 2,4% di Januari 2026. Sementara di sisi lain, The Fed diperkirakan masih akan tetap mempertahankan suku bunga di kisaran 3,5 hingga 3,75%. Selain itu, Bank Indonesia akan mengumumkan hasil RDG dan pasar memperkirakan BI Rate tetap bertahan di 4,75%. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.886 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan pelemahan terbatas di 0,25% di 16.871. Kemudian terhadap euro di 22.902 rupiah, pound sterling di 19.974 rupiah, dan yen Jepang di 109,98 rupiah. Informasi komoditas, harga minyak melemah tipis seiring kemajuan pembicaraan Amerika dan Iran yang menurunkan risiko gangguan pasokan. Harga emas menguat tipis usai anjlok 2% di sesi sebelumnya, sementara harga batubara melesat di tengah peningkatan impor dari India. Harga minyak melemah tipis di Rabu pagi waktu Asia, seiring kemajuan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang memunculkan harapan deeskalasi ketegangan, serta menurunkan risiko gangguan pasokan. Melansir Reuters, kontrak berjangka Brent turun 0,04% di 67,39 dolar Amerika per barrel. Sementara West Texas Intermediate Amerika melemah 0,08% di 62,28 dolar Amerika per barrel. Kedua acuan diperdagangkan di sekitar level terendah 2 pekan. Harga emas naik tipis di Rabu pagi waktu Asia karena aksi beli saat harga melemah setelah pada sesi sebelumnya merosot lebih dari 2%, menyusul perkembangan positif dalam pembicaraan Amerika dan Iran. Perdagangan cenderung sepi akibat libur tahun baru Imlek di sejumlah negara Asia, membatasi pergerakan harga. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,2% di 4.886,09 dolar Amerika per troy ounce. Penguatan terjadi setelah sebelumnya turun ke level terendah dalam lebih dari sepekan. Penguatan harga batubara di tengah lonjakan impor batubara kopas India yang naik 5,4% secara bulanan, menjadi 5,9 juta ton di Januari 2026. Meskipun harga global sedang menanjak, kenaikan ini terjadi karena pabrik baja aktif melakukan restocking di November hingga Desember menjelang dimulainya kuartal 4 tahun fiskal. Harga batubara Newcastle untuk Maret 2026 melejit 0,95 dolar Amerika menjadi 121,05 dolar Amerika per ton. Bagi sumber ada exchange. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,29% di 62,44 dolar Amerika per barrel.
Nikel menguat di 0,49% di $16.864 Amerika per metric ton. Emas menguat signifikan di 1,10% di level $4.959 Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,79% di Rp4.014 Malaysia per tonnya. Keinformasi emiten pemirsa, PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas melakukan penuangan emas perdana di tambang emas Pani di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo di 14 Februari 2026. Realisasi ini lebih cepat dari target yang sebelumnya diproyeksikan di akhir kuartal pertama 2026. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Merdeka Gold Resources Tbk mengatakan pencapaian ini menjadi tonggak penting transisi perseroan dari fase pengembangan menuju operasi komersial. Percepatan dari jadwal awal mencerminkan disiplin eksekusi proyek serta kesiapan operasional yang solid. First Gold Pour tersebut merupakan door pulion dan menandai dimulainya tahap produksi emas komersial dari proyek yang diakuisisi grup di 2020. Pada fase awal operasi tambang emas Pani menggunakan metode heap leach dengan target produksi sekitar 110.000 hingga 115.000 ons emas di tahun pertama operasi, lebih tinggi dari target awal di 80.000 ons untuk 2026. Tambang yang dikelola sebagai tambang terbuka memiliki cadangan biji sekitar 4,8 juta ons emas dan perkiraan sumber daya mineral lebih dari 7 juta ons emas. Dengan basis cadangan tersebut, tambang emas Pani menjadi salah satu proyek emas primer yang prospektif dalam portofolio Grup Merdeka. Pekerjaan awal konstruksi telah dimulai sejak awal 2026, lebih cepat dibandingkan rencana semula di 2027. Target penyelesaian fasilitas CIL dimajukan menjadi 2028. Persero menargetkan potensi produksi sekitar 5.000 ons emas per tahun dapat dicapai di 2029, lebih cepat 3 tahun dari proyeksi awal di 2032. Direktur Utama PT Merdeka Gold Resources Tbk Boyke Purbaya Abidin mengatakan, beroperasinya tambang emas Pani diharapkan memperkuat portofolio emas grup sekaligus berkontribusi terhadap produksi emas nasional dan membangun ekonomi Gorontalo melalui penciptaan lapangan kerja. Berbagai sumber, IDX Channel. Emas di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi berada di level 7.275, dibuka di zona merah, bahkan tekanan berlanjut beberapa menit pasca pembukaan dan menyentuh level 9.200-an intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Pasca menyentuh ke zona merah, emas langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan ke level 8.000 intraday tertinggi hari ini. Pada pukul 12, penguatan terbatas ke 7.850 dan menguat tipis ke 7.900 pembukaan sesi kedua. Saat ini menguat di 5,82% di 7.725. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham emas dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami penguatan signifikan, pemirsa, di tengah rencana aksi korporasi dan pembukaan tambang emas pertama untuk emiten emas. Di 25 September, emas masih diperdagangkan di 3.300, Oktober ke 4.000, November ke 4.100, Desember mengalami tekanan ke 3.740, Januari, Februari di perdagangan hari ini emas kembali melaju cukup kencang dan sudah menembus intraday di level 8.000-an dan saat ini emas mengalami penguatan terbatas di 7.725, menguat di 5,82%. Dari sisi valuasi, ke grafis yang terakhir kita akan coba lihat beberapa indikatornya. Dari posisi pernya minus di 256.82 kali, PSR-nya 4725.00 kali, PBV-nya di 19.80 kali dan PCFR minus di 299.08 kali.